Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhayati Bugis, NIM 2008 1014 Prodi PG PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seseorang psikologi dari Rusia yang terkenal karena teori sosiokulturalnya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran pada anak-anak. Melalui interaksi sosial tersebut, anak-anak akan melalui proses belajar yang terus-menerus. Vygotsky mencatat bahwa budaya sangat mempengaruhi proses ini. Peniruan, pembelajaran terbimbing, dan pembelajaran kolaboratif semuanya memainkan peran penting dalam teorinya. Kehidupan Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi dia absen karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun. Setelah penyakitnya membaik, Vygotsky mulai meneliti topik seperti bahak, perhatian, dan memori dengan bantuan siswa, termasuk Alexei Leontiev dan Alexander Luria. Zona perkembangan proksimal. Menurut Lev Vygotsky, zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditemukan melalui pemecahan masalah di bawah dari bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman-teman sebayang yang lebih mampu. Terus, teori sosial budaya Lev Vygotsky. Lev Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan manusia dihasilkan dari interaksi dinamis antara individu dan masyarakat. Melalui interaksi ini, anak belajar secara terhadap dan berkesinambungan dari orang tua dan guru. Namun, pembelajaran ini bervariasi atau ada perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Penting untuk dicatat bahwa teori Vygotsky menenangkan sifat dinamis dari interaksi. Masyarakat tidak hanya berdampak pada orang tertentu saja, melainkan orang-orang di dalamnya juga mempengaruhi masyarakatannya. Kontribusi Lev Vygotsky. Kehidupan Lev Vygotsky secara tragis terputus pada tanggal 11 Juni 1934 ketika ia meninggal karena penyakit TBC pada usia 37 tahun. Namun, Vygotsky dianggap sebagai pemikir formatik dalam psikologi dan sebagian besar karyanya masih ditemukan dan dieksplorasi sampai sekarang. Lev Vygotsky hidup sejaman dengan Skinner, Praful, Freud, dan Piaget. Karya Vygotsky tidak pernah mencapai tingkat keunggulan selama hidupnya. Sebagai penyebab karya Vygotsky tidak terpaksa karena faktoran Partai Komunis sering mengkritik karya Vygotsky di Rusia, sehingga membuat tulisannya sebagai besar tidak dapat diakses oleh dunia barat. Kematian Vygotsky pada usia 37 juga berkontribusi pada ketidakjelasannya mengenai karyanya. Baik, itu saja hasil dari materi saya. Sekian dan terima kasih.